agar Buddha Sasana bisa bertahan lama, itu yang tanggung jawab bukan hanya biku bikuni, tapi juga upasaka upasika. Artinya apa? Ya tanggung jawab bersama. Jadi nggak, beban tidak hanya di pihak tertentu saja, tapi bersama. Kuncinya bersama. Jadi demikian juga. Jadi antara orang tua juga mempunyai suatu tanggung jawab ke anak, anak pun mempunyai tanggung jawab ke orang tua, begitu. Ya, tapi kalau tadi secara selamat pagi atau siang nih Ayah. Tapi terima kasih kedatangannya, dan Sis Yuliana juga terima kasih untuk kita bisa diskusi pada siang hari ini. Karena saya tahu nih Ayah sangat sibuk sebagai salah satu dosen Ayah Tita Cariniteri, atau kita nama dengan namanya apa itu belakangnya? Nama KTP benar. Julia Surya SPDB MA PhD. Ini udah diborong tiga title. Dan secara organisasi di STAB, Ayah sebagai Ketua Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan STAB Samaratungga ya? Ya, terima kasih Ayah. Dan Sis Yuliana ini juga sebagai fasilitator atau pengurus nih? Fasilitator. Fasilitator di Parya Punyati. Ya, KDAB Parya Punati. KDAB itu singkatan dari? Khusus Dasar Agama Buddha. Oh, yang diasuh oleh? Bante Nyana Silatera. Oh ya, ini sangat menarik nih. Apa yang didapat di sana tuh? Wah, banyak sekali ya tentunya ya. Dari pertama belajar kita sudah mendapatkan hal-hal yang positif tentunya ya. Dari tentang agama Buddha, terus ada juga tuh bimbingan puasa nih. Puasa ternyata bukan hanya khusus dasar agama Buddha, tapi juga ada puasa, masa wasa, dan juga meditasi. Meditasi A dan meditasi B. Nah, ini mungkin juga saya mau tarik benang merahnya nih. Kalau kita akan diskusi tentang generasi alfa, nanti bisa berhubungan dengan KDAB dan dengan kegiatan Ayah di Samaratungga. Nah, menurut Ayah bagaimana nih persiapan kita setelah lewat milenial? Nah, sekarang ada generasi alfa nih. Tapi mereka lebih seneng kalau ada misalnya yang inovasi-inovasi baru dan pengetahuan yang mendalam tapi asik. Nah, kalau misalnya generasi alfa itu kurang lebih juga begitu. Dan kita tahu kalau sekarang ini apalagi setelah pandemi, pada saat pandemi itu yang bermain itu teknologi, ya kan? Jadi di sini kita tidak hanya mengemas bagaimana menyebarkan agama Buddha yang menarik, tapi juga harus dibarengi dengan teknologi. Jadi mereka yang kita tahu kalau generasi alfa, mereka itu lebih melek teknologi, dan kita artinya kita juga harus nih. Nah, seperti kami di sini STAB Samaratungga, STAB Samaratungga menyelenggarakan pendidikan secara formal, dan kita tahu apalagi umat Buddha ya, kan tidak semua pengennya. Lalu bagaimana kita mengisi yang begituan biar mereka juga bisa belajar agama Buddha secara sistematis, tidak dengan formal. Nah, ini nih kita bekerja sama dengan Bu Juliana. STAB Samaratungga bekerja sama dengan Parya Punyati menyelenggarakan kursus dasar agama Buddha. Tadi udah disebutkan sama Bu Juliana. Ternyata, bro, yang saya temukan itu pesertanya tidak hanya yang kita tahu usia dewasa, remaja mereka juga ada ikut. Nah, itu kan artinya kita bisa memfasilitasi mereka. Jadi dari berbagai lapisan dan sesuai dengan kebutuhan. Yang pengennya lebih akademik, ya lebih formal di Samaratungga, di STAB. Yeah. Kalau yang maunya lebih bersifat santai tapi dapat, nah itu di KDAB. Gitu. Jadi di sini kita bagaimana mengisinya, dan di sini KDAB juga mereka tidak hanya teori tapi juga praktik. Karena selama ini seringkali ada ketimpangan yang mereka hanya
katakanlah ritual praktik saja tapi tanpa ada pemahaman, akhirnya mereka juga kosong. Ketika mereka hanya sekedar teori tapi tidak ada praktik, itu seperti kita menceritakan pedesnya cabe tapi nggak pernah ngerasain cabe, akhirnya nggak dapat apa-apa juga. Ya, belajar berenang tapi belum pernah ke kolam renang ya. Benar. Gayanya udah tahu semua, teori udah Benar. tahu tapi belum tahu cemplung ke airnya. Nah, pas terjun itu ke air. artinya itu apa? Kalau pas ketemu masalah ya kelelep. Iya. Nah, di KDAB ini sangat ini sekali Ayah, selain belajar teori juga langsung praktek. Iya. Inilah yang saya tadinya tuh mencari-cari ya sebelumnya, bagaimana sih cara puasa umat awam tapi tetap di rumah gitu kan, tidak harus ini. Ternyata di tempat Bante ini KDAB Paryapunati ini sangat bagus sekali ya, walaupun kita perumah tangga bisa menjalankan atas sila gitu, 8 sila gitu. Jadi di sini praktek itu penting gitu. Jadi setelah praktek, teorinya itu malah lebih bagus. Nah ini juga banyak anak muda yang seperti Ayah bilang tadi. Jadi malah remaja itu banyak yang ikut Ayah. Setelah saya jadi mentor kemarin ya, malah mereka yang aktif bertanya. Ada yang usia 17 gitu, 18. Mereka banyak sekali yang sangat tertarik dengan bimbingan puasa ini. Iya. Dan di sini saya juga bisa melihat ya Romo ya, kenapa ini juga penting. Kita kan sekarang tidak bisa meninggalkan Buddha Dhamma hanya di wihara, harus dibawa pulang ke rumah. Ya. Nah, bagi orang tua yang belajar di sana, mereka bisa menerapkannya ke anak-anaknya, sehingga dengan demikian anak-anaknya itu bisa sudah mendapatkan pengetahuan agama Buddha sejak dini dan juga bisa sedikit-sedikit belajar praktik dari apa yang dipelajari. Nah, itu sangat penting. Yaitu yang tadi saya bilang, kalau mau tahu caranya berenang itu harus benar-benar bisa mempraktikkan. Kalau enggak tenggelam. Artinya apa? Ketika kita belajar agama Buddha, kita harus tahu teorinya, kita juga harus praktiknya. Jadi kita akan lebih bahagia dalam menjalani hidup ini. Jadi di sini sangat penting bagaimana kita bisa merawat generasi muda. Dari situ membawa Dhamma pulang ke rumah, tidak ditinggalkan di wihara saja. Ya, benar sekali yang seperti Ayah bilang ya. Dan di kursus dasar agama Buddha Paryapunati ini bisa juga orang tua menjadi panutan Ayah. Benar. Jadi panutan sebagai orang tua di mana mengikuti secara online gitu, bisa anaknya juga mengikut gitu. Jadi secara nggak langsung nih kan bisa online, anak ada di situ, secara nggak langsung ikut mendengar gitu. Ya, seperti itu Ayah. Iya, dan ini Jadi ini sebagai salah satu persiapan ya untuk generasi alfa ini. benar. Bukan kita fokus ke generasi alfa, tetapi justru generasi-generasi sebelumnya yang kita harus jaga ya. Benar. Ya, Karena mereka benar, akan benar. menjadi figur atau profil yang akan Benar. diikuti oleh anak-anak mereka nantinya. Iya, dan bagaimana mereka bisa menurunkannya. Ya, Karena kan kita tahu ini seperti Benar. estafet. Ya, benar. Kalau terputus di tengah jalan nggak mungkin nih yang di bawah bisa dapat. Jadi di sini kita juga bisa melihat bahwa yang bermain di mana teknologi juga. Kenapa? Karena itu diadakan secara online, Romo, Bro. Ya. Jadi dari pihak manapun mereka bisa belajar, mau dari Sabang sampai Merauke. Kalau dulu mau ngajarin satu hal, kita harus pergi ke satu tempat nih. Akhirnya yang dapat hanya orang di situ. Tapi sekarang kita nggak usah kemana-mana. Di satu tempat jadinya bisa kemana-mana tanpa harus ngabisin biaya tiket, habisin waktu. Nah, Biaya tiketnya dikonversi jadi kuota ya. benar, itu jauh lebih hemat. Apalagi kita tahu kebutuhan semakin depan kan semakin berat. Jadi mana yang bisa dihemat itu, Mbak. Itu bisa sangat bermanfaat. Jadi di sini bagaimana kita mempersiapkan untuk generasi-generasi selanjutnya mereka bisa mengenal Dhamma sejak dini. Jadi dengan berbagai caranya, salah satunya yaitu kursus dasar agama Buddha ini membawa Dhamma pulang ke rumah dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Dan yang pasti positifnya kursus dasar agama Buddha ini secara rutin gitu loh Bro. Berapa lama tuh periodenya? Jadi gini, ada misalnya KDABA itu setiap minggu diadakan. Jadi setiap minggu dalam kurun waktu bisa 2 bulan gitu. Tapi kalau untuk yang puasa masa wasa itu selama 3 bulan. Nah, Bante ngadain 3 bulan
1 bulan dan 2 minggu. Boleh dipilih nih. Jadi bagi umat yang masih belum terlalu ini mau 2 minggu boleh. Jadi tidak terlalu Ada masa trial itu ya. membebanin. Masa trial itu 2 minggu ya. Kalau belum Benar, terbiasa, benar, tapi belum begitu sudah terbiasa. terbiasa baru dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ya, benar. Saya sendiri sejak mengikutin awal sampai dengan tahun ini nggak putus gitu. Terus Setahun puasa menjalan lebih dari setahun Oh, malah. Sadu. Ya sadu. Kenapa ya? Saya merasa manfaatnya yang luar biasa dan membuat lebih lebih kesadarannya ada gitu. Jadi saya terusin gitu. Malah saya bawa suami saya sih kemarin ikut juga gitu. Nah makanya ini yang dibilang ayah ya KDAB ini secara online di keluarga satu rumah itu bisa ngikut gitu. Jadi kalau anaknya juga yang bisa kan secara nggak langsung mendengar dan oh ini lama-lama kan dia terbiasa gitu ya ayah ya. Ya. Ini sangat Iya. bagus sekali sih. Nah, tapi Ayah, kalau apakah ada khusus apa tidak nih, misalnya persiapan selain dari keluarga tadi. Nah, tapi persiapannya kan kalau kita bicara secara konteks atau teorinya generasi alfa tahun 2010 sampai 2025. Apakah memang sudah ada planning atau roadmap dengan bagaimana mendidik mereka supaya keluarga-keluarga muda Buddhis ketika sudah punya anak atau yang sudah punya anak sekarang, ini tongkat estafetnya nggak putus. Iya, ini nih kan kita tahu yang namanya keluarga itu selalu dimulai dari sebuah pernikahan, ya kan? Sekarang di keluarga budaya Indonesia kita itu ada yang namanya program perkawinan. Bimbingan praperkawinan. Nah, bimbingan perkawinan. Ya, Di sana awalnya itu kan mempersiapkan pasangan untuk bisa membina kehidupan keluarga dengan baik, ya kan? Yang pertama dari suami istri dulu. Ini sangat penting bagi menurut saya. Kenapa? Kehidupan berumah tangga kalau suami istri saja tidak harmonis, tidak bisa hidup dengan baik, tidak bahagia, sangat mustahil bisa melahirkan melahirkan generasi yang bahagia. Mungkin Bro Kresno sama Sis Yuliana udah menjalani. Kalau saya mah Yeah. nggak tahu. Ya saya tuh jadinya seperti orang yang berenang tapi tahu teorinya nggak pernah berenang karena kita memang beda dunia ya. Nah, saya takutnya nanti ikutan berenang itu yang susah. Tapi minimal mungkin bro dan sis bisa merasakan kehidupan ketika kalian bahagia, harmonis dengan pasangan. Dunia terasa sangat indah kan. Padahal dunia ini sama, coba kalau pada saat bertengkar. Dunia mau seindah apapun itu rasanya seperti di neraka. Akhirnya anak misalnya mau ngajak ngomong baik-baik pun, misalnya nih seperti sis Yuliana kalau pas lagi happy sama pasangannya, "Ma, pagi ini saya makan apa?" "Oh iya, mama masakin nasi goreng ya." Kalau pas lagi bertengkar, padahal anaknya nanyanya sama nih bro, "Ma, kita hari ini makan apa?" Makan aja. Nah itu bisa-bisa anaknya yang dimakan. Nah kalau seperti ini, anak mungkin gak sih belajar dhamma? ya. Sangat tidak mungkin, dari orang tua aja nggak nunjukin, iya kan? Nah, dari situ, dari awal pasangan yang bahagia bisa menciptakan hubungan yang baik dengan bersama pasangan, di sana mereka akan happy dan mereka bisa mendidik anak dengan happy. Jadi anak pun mau diajak kompromi, mau diajak ke wihara, mau diajak belajar dhamma, mereka Sudah bisa lebih masuk. bondingnya lebih udah ada ya Bondingnya udah Kedekatan. ada. Nah, itu akan sangat bagus. Lalu seperti apa lagi? Membuat dhamma dalam hal yang menarik. Misalnya nih, ini kebetulan sekali nih, bro. Saya kebetulan kan dosen ya. Ya. Nah, kita tahu nih, tadi seperti Bu Yulena bilang, ada meditasi, ada puasa. Mungkin kalau anak kecil ngajarin puasa perlu waktu ya, tapi kalau meditasi kita bisa nih ngajarinnya bro. Saya bersama mahasiswa baru meluncurkan satu buku, Meditasi Sahabatku, khusus untuk generasi alpha. Wah, menarik tuh ya. Nah, di sana kita ngajarin anak-anak meditasi bukan duduk diem merem, enggak. Tapi kita bagaimana mengajak anak itu bisa mindful,
penuh perhatian. Misalnya nih anak kecil, siapa sih yang nggak seneng coklat? Ya kan? benar. Nah, kita ngajarin mereka gimana tetap mindful pada saat mereka menikmati coklat. Nah, itu Wah, tapi nanti dijadikan alasan nggak ya kalau supaya papa mamanya beli coklat terus tuh? Kan biar mindful. eh, saya tidak mengkhawatirkan tersebut. Kenapa? Karena kalau kita praktik dengan benar, perlahan-lahan kebijaksanaan itu akan muncul. Jadi anak di sini kita bisa latih dari hal tersebut. Biasanya kan yang membuat kita muncul keserakahan, ketagihan itu karena kita nggak ada Nggak mindfulnya mindful. itu. Akhirnya yang berkembang bukan kebijaksanaan, bukan pengetahuan, tapi yaitu kekotoran batin. Kita sih kekotoran batin gak usah lihat sampai dosa moha yang seperti apa yang kita artikan berat-berat, tapi misalnya kita tidak dengan perhatian ketika mengkonsumsi sesuatu, itu juga sudah termasuk kekotoran batin. Jadi anak dari hal-hal sederhana ini yang kita ajarkan ke mereka. Misalnya nih kita mau pengennya, kalau dalam Mahasatipatthana Sutta kita kan di sana ada Kayanupasana. Kita nggak mungkin loh ajarin anak kecil untuk Kayanupasana rasakan sensasi Sensasi tubuh. Anak bingung apanya yang mau dirasakan, duduk diam aja susah. Tapi nih kita ada namanya meditasi kupu-kupu. Jadi kita minta anak bayangkan kupu-kupu ada di katakanlah di kepala. Nah, rasakan kupu-kupu hinggap di kepala. Jadi kan mereka mau nggak mau merasakan nih perhatiannya di kepala. Ada kupu-kupu hinggap di bahu kanan. Mereka bisa merasakan sensasi di bahu kanan. Nah, Jadi seperti objeknya lebih itu. konkret ya, Ya, ya. mereka Bener. jadi bahagia ya ayah ya. Bener. Ketika mendengar kupu-kupu kan udah bayangannya Bagus. Daripada yang abstrak yang Iya. malah belum Benar. bisa dibayangkan. Jadi Iya. apalagi ini benar-benar saya baru kali ini saya merasa sangat bangga dengan mahasiswa saya. Kenapa? Karena ini satu buku. Mereka benar-benar karya mereka. Jadi saya hanya membimbing sedikit dalam Guidance saya ya. guidance. Kira-kira oh begini nih yang cocok, ini lebih bagus. Nah, tapi itu semua karya mereka, bahkan digambar pun itu karyanya mereka. Jadi misalnya kita meditasi kupu-kupu itu di Bro. Mereka menggambar kupu-kupu dengan sangat begitu indahnya. Anak kan tertarik meskipun itu adalah buku meditasi secara terbimbing, tapi ketika kita melihat bersama dengan anak Ilustrasinya itu, ya, lebih ilustrasinya menarik, anak-anak kan sangat tertarik. Nah, seperti ini loh bro, kalau kita ingin mengajarkan meditasi. Karena Tapi nggak waktu untuk hal-hal seperti ini, apakah pasangan muda ini diberitahu kan? Nanti si Yuliana boleh kasih komentar ya. Apa ketika kita mengadakan satu event untuk yang lebih membumi ajaran Buddha ini dari KDAB yang sistematik atau pendekatan mahasiswa, apakah message-message ini disampaikan? ini sedang berusaha, karena kalau berkaitan dengan buku ini sedang kami suarakan secara nyata. Karena selama ini kan kita selalu bilang mengajarkan dhamma itu harus menarik, harus asik dan sebagainya. Tapi ya mungkin ada beberapa yang sudah menjalankan, tapi bahannya apa sih yang benar-benar konkret itu? Nah, ini baru kita Materinya luncurnya. kurang, ya. Materinya kurang. Jadi ini baru benar-benar kita luncurkan. Kenapa? Karena kemarin nih tanggal 1 Oktober di Kemayoran ya. Ya. Ini terima kasih sekali Bu Juliana juga ikut berpartisipasi hadir. Pada saat kita mengadakan Semaratungan Charity Night, buku tersebut diluncurkan dan dibagikan kepada para beliau-beliau yang hadir. Di antaranya itu adalah pelaku pendidikan. Mereka ketika melihat itu, wah ayah ini bagus sekali. Ini bisa untuk anak-anak kami. Kebetulan beliau-beliau adalah yang mengurus sekolah dasar. Jadi artinya apa? Ini kita punya bahan nih. Pendekatannya lebih Pendekatan. Terarah, lebih sederhana dan itu nyata. ya, langsung sampai ya. Benar. bisa langsung dipraktekkan juga ya ayah ya tentunya. Iya, jadi kita misalnya juga contohnya sederhana nih, kita ingin anak bisa misalnya lebih fokus, ya kan? Kita kan nggak bisa minta anak belajar apa, anapanasati.
memperhatikan keluar masuknya nafas. Mungkin begitu kita buka mata anaknya udah hilang. Iya, benar sekali. Nah, kita ingin belajar anak fokus itu seperti apa? Kita ada yang namanya seperti meditasi bunyi. Apa tuh lagi? Nah, meditasi bunyi itu kita menggunakan beberapa jenis suara yang berbeda. Misalnya ada suara gong, suara jangkrik, suara hujan. Ini, jadi ketika kita membunyikan suara gong, kita minta anak dengarkan suara gong ini. Artinya kan dia fokus. Kita bunyikan suara jangkrik, dengarkan suara jangkrik. Mereka fokus dengerin. Nah, ini kan sangat asik. Suara hujan, suara sungai mengalir. Itu kan dia fokus ke situ. Nah, Mereka jadi tertarik ya Ya. untuk mendengarkan itu, jadi mereka bisa fokus. benar. Jadi kita di sini ini salah satu upaya yang kita lakukan bagaimana menyampaikan message pesan kepada anak-anak untuk mempraktikkan mindfulness, perhatian penuh dengan cara yang sederhana sesuai dengan perkembangan usia mereka. Ya, Saya- bukan Oh, langsung iya. dikasih tugas bahwa kalian adalah penerus dhamma, kalian harus pintar dhamma, bisa ceramah, itu nggak perlu lagi seperti itu. Iya, kabur anak-anak Iya. apaan lagi itu. Belum lagi lihat tugasnya anak kan udah gitu Iya, banyak benar ya. sekali. Karena saya ingat, Bro. Apa yang saya pelajari dulu SD, ini saya merasa sudah tua sih ya. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Kelas 3 SD. Sekarang dipelajari oleh keponakan saya yang SD kelas 1. Artinya kan mereka punya beban yang cukup berat. Nah, kalau kita masih berat begini, mereka harus begini, harus begitu, apalagi dengan teori yang mereka tidak jelas, mereka hati-hati. Mereka tidak akan mau memeluk agama Buddha. Takut duluan. Takut. Orang beragama itu untuk apa ya? Meringankan beban, Benar. untuk menghilangkan Ini stres. dikasih beban. Iya. Ini kok malah jadi tambah stres lah, mending gak usah, Iya. ya kan? Ada pilihan lain. Ayah, kalau dari segi kan tadi bisa anak bisa kita ini. Nah, kalau untuk misalnya sekolah minggu gitu, perlu nggak sih Ayah anak tuh diajak tiap minggunya ke wihara? Kalau sekarang kan udah offline ya, gitu. Bagi saya itu adalah harga mati. Kenapa? Kita nggak bisa nih bilang, ih anak saya masih kecil nanti berisik di wihara. Tunggu gedean aja baru dibawa. Bapak, ibu, bro, sister, itu kalau anak sudah gede, Benar. mau digeret pun nggak bakalan datang. Kalau dari kecil nggak dibawa. Benar. Jadi kita harus mengubah mindset seperti itu. Nah, benar ini juga sebagai pengurus nih harus aware akan hal tersebut. Anak kecil itu nggak mungkin digabungin dengan orang dewasa. Tentu ada kelas yang sekolah Benar. minggu, yang kelas berapa sampai kelas berapa Benar. gitu. Jadi kita harus ada, katakanlah misalnya yang 2-3 tahun. Mereka kan juga jangan ditinggalkan di wihara. Tetapi apa yang kita lakukan? Bawa ke wihara, pengurus menyiapkan satu tempat. Minimal Ada komunitasnya. Ya, iya, benar. jadi komunitas baby lah ya. Saya malah pernah jadi pembicara juga anak kecil gitu. Saya bikin itu loh, kertas, lipat-lipat kertas. Origami mereka ya? mereka Origami. suka banget gitu. Jadi Mm-mm. membuat mereka tuh jadi suka gitu. Oh ini loh, coba gambar Sang Buddha di origaminya, kemudian dilipat atau di apa gitu. Bener, jadi misalnya nih anak-anak nggak usah sampai harus hafalin apa, nggak usah. bener. Parita nggak usah dia minta hafal, tapi kita ajak mereka melafalkan bersama Yang dengan penting mereka enjoy, enjoy, Nah, nyanyi enjoy. lagu Buddhis yang Benar sederhana, sekali, di mana di sana ada puji-pujian tentang Buddha, Dhamma dan Sangha yang sederhana. Anak-anak misalnya kita ada misalnya Buddha yang bijaksana, Buddha yang penuh kasih. Nah, itu kan mereka benar. dari dini saja mereka sudah mendapatkan gambaran tentang Buddha yang begitu bagusnya. Ini akan menumbuhkan keyakinan yang luar biasa. Apalagi kalau kita tahu nih usia di bawah 5 tahun adalah golden age-nya anak-anak. Ya. Benar. Semakin kita memberikan hal yang baik, itu rekamannya itu sangat baik.
hal-hal baik inilah yang bisa menjadi bibit bagi mereka untuk berkembang dengan baik. Jadi sangat penting, bro, Ya. untuk membawa Kalau anak di- sis. Kalau di KDAB sendiri ada message seperti yang tadi disampaikan Ayah. Sebenarnya sih ada ya, dari awal di KDAB itu menjelaskan dulu kepada peserta bagaimana tentang konsep ajaran agama Buddha. Tentunya dengan kalau dari orang tuanya sendiri sudah bisa memahami dan juga praktek empiris itu, nah nantinya bisa bahwa ada juga yang beberapa keluarga kayak Sis Putu Noni ya, dia bawa keluarganya, jadi bersama anaknya juga gitu ikut di dalam Jadi online ini. sebagai orang tua nggak perlu malu ya bahwa belajar dengan anak juga gitu. Tentunya nggak perlu malu, malah kita membawa mereka menjadi panutan. Wah, kita ini juga belajar loh gitu, belajar dan kita mempraktekkan. Kalau misalnya kita mempraktekkan dengan benar, tentu anaknya bisa membuka jalan. Oh ya, ini loh jalan yang benar gitu. Iya. Ya, karena kan silakan Ayah boleh. Dan sekarang bro, ingat, anak sekarang itu sudah bukan seperti anak dulu. Iya. Kalau anak dulu, gue nih bapak lu, dengerin gue. Tapi kalau anak sekarang, ayo kita temenan, mau Iya, ngapain aja kita bisa benar. bersama. Ada apa Benar. kita bisa sharing. Jadi anak itu jadi teman, bukan jadi gue Benar bapak lu sekali. anak gua. Nah, jadi sebetulnya yang masalah kan sebetulnya orang tua ya. Maksudnya posisi orang tua, karena biasanya orang tua kan yang merasa punya rasa malu, punya rasa khawatir dikalahkan oleh anak. Nah, ini yang harus kita ubah. Jadi ubahnya ubah mindset kita. Kalau dulu ya gue bapak lu anak harus dengerin aku gitu. Sekarang udah enggak, temen. Yang namanya kita sama temen, kita kan bisa lebih enjoy ya. Coba nih, kalau kita sehari ini kita misalnya menganggap Bro Kresno lebih misalnya seorang pandita apa dan sebagainya, mungkin saya juga akan merasa aduh Ada jarak. ada jarak. Iya. Harus bagaimana ya ngomong sama Romo ya, Iya. harus jaim. Nah, Romo Ben- juga benar saya nih sekali, ya, Romo nih saya lebih tahu, kamu bukan siapa-siapa, kamu masih kalah sama saya, jadi harus dengerin saya. Nah, ini kita sekarang udah gak bisa gitu sama anak. Iya. Jadi ayo, kamu butuhnya apa nih? Oh iya, saya nggak ngerti ini. Dan saya kenapa katakan kita sama anak saat ini harus mau jadi temen. Saya waktu dulu ketika pulang dari Sri Lanka ketemu ponakan saya 4 tahun, dia ngajarin saya buka YouTube. Bayangkan, saya nggak ngerti waktu itu, dia nggak tahu dia mau cari apa, saya nggak tahu. Dia tunjukin gini, karena mereka masih panggil saya kuku gini. Saya wah, ini anak 4 tahun loh. Nah, kita jangan Iya, malu benar. belajar sama anak kecil. Mereka bahkan lebih update dari kita, ada beberapa hal. Jadi bagaimana kita bisa seperti sahabat yang saling tukar informasi, saling berbagi. Itu Benar pasti sekali. asik. Ya, gini loh bro. Jadi semakin kita deket sama anak, malah mereka itu semakin Terbuka care ya, sama kita dan terbuka juga. Jadi ada apa-apa nggak mereka tutupin, malah kita tahu gitu perkembangan mereka. Dibandingin kita yang otodidak, oh harus begini. Kalau jadi temen, jadi mereka ya enjoy aja gitu, nggak menganggap kita suatu sosok yang harus benar-benar mengikuti jalannya gitu. Dengan kita menjadi panutan contoh, dan tentu anak lebih happy ya, juga lebih enjoy juga. Masalahnya yang generasi X ya. Suara saya terdengar jelas kayak Jelas banget. Jelas kan? Nah, generasi X ini yang berarti yang harus dirubah pola pikir juga ya. Bukan hanya kita bilang, oh karena generasi alfa kita fokus kepada generasi alfa, tetapi justru yang melahirkan generasi alfa ini yang kurang diperhatikan. Iya, jadi yang saya bilang itu estafet ya. Ya. Jadi ini adalah turun temurun. Nah, ketika kita tahu ini adalah sesuatu yang turun temurun yang harus diwariskan, maka kita, yaitu quote-nya Buddha, bukan quote-nya Buddha, maaf, quote-nya Sukong, Oh, Ante Asin ya, bahasa Guru Asin Cintara kita. Nah, beliau dikatakan apa? Belajar dari masa lalu, hidup di masa kini. Artinya apa? Ya, yang ini yang kalau kita mau generasi saat ini bagus, ya kita mau nggak mau harus belajar dari masa lalu. Artinya yang generasi Z ini
generasi milenial ini mereka juga harus mau belajar sehingga mereka juga bisa mendidik yang Akan datang. generasi Generasi. selanjutnya. Kalau tidak ya bubar karena terputus. Itu akan sangat sulit. Jadi ya mau gak mau semua pihak perlu belajar. Jadi kita nggak bisa bilang nih ini hanya tanggung jawab si A, si B, si C. Tapi semua. Bahkan Buddha sendiri mengatakan agar Buddha Sasana bisa bertahan lama, itu yang tanggung jawab bukan hanya biku bikuni, tapi juga upasaka upasika. Artinya apa? Ya tanggung jawab bersama. Jadi nggak, beban tidak hanya di pihak tertentu saja, tapi bersama. Kuncinya bersama. Jadi demikian juga dengan ketika kita merawat generasi penerus-penerus kita dari generasi-generasi yang berbeda, itu juga harus saling, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bro. Saling bergantungan sih sebenarnya. Ya. Jadi antara orang tua juga mempunyai suatu tanggung jawab ke anak, anak pun mempunyai tanggung jawab ke orang tua, begitu. Ya, tapi kalau tadi secara konteks dan buku, Ayah sudah menggambarkan meditasi yang menyenangkan. Nah, kalau secara kursus dasar agama Buddha bagaimana? Di Pendekatannya, approach-nya. Oh, kalau di kursus agama Buddha sih kita kan karena praktek ya. Banyak bahasa Pali gitu. Sudah hafal-hafalin. Nah, di sini enaknya nih ikut kursus dasar agama Buddha itu palinya tuh sedikit sekali. Jadi Bante tuh menggunakan kata-kata yang umum gitu. Jadi bisa kita Gampang mengerti ya. gampang mengerti, dan juga dari teorinya itu gampang dipraktekkan gitu. Dan tidak menjadi beban nih, misalnya Prakteknya sama seperti yang Ayah sampaikan, meditasi dengan sesuatu yang konkret, bukan sesuatu yang abstrak gitu. Sama juga ya. meditasinya enggak sih sebenarnya seperti yang Sang Buddha ajarkan ya. Meditasi duduk dengan mengamati seluruh tubuh dulu begitu ini, dan penapasan itu anapanasati sih yang di sana. Nah, tapi karena ini programnya misalnya ya ada 2 minggu, kita itu setiap harinya dikasih itu loh, dikasih note loh sama Bante. Oh, harus nulis nih berapa jam kita ini, malamnya berapa jam. Terus apa sih sensasi yang kita dapat gitu. Nah, itu buat memacu ya. Jadi memacu, dan seminggu itu kita kumpulin gitu. Hasil yang selama seminggu kita meditasi itu. Itu sih yang membuat saya lebih merasa bermanfaat ya untuk Jadi prakteknya. ada buku rapotnya ya. Nah, benar sekali, buku rapot, dan itu pun dipantau oleh panitia. Apakah udah dikumpul atau belum gitu loh. Ada hukumannya nggak kalau tidak Ada, hukumannya tentu aja ada, yaitu jika tidak komitmen dikeluarkan dari grup WhatsApp. Berarti itu langsung SP3 langsung. Ya, tanpa izin ya, kecuali misalnya gini. Hari ini ada, biasa setiap minggu sekali. Hari ini ada latihan, tapi yang tidak ngikut latihan ini tidak memberi kabar. Nah, besokannya ditanya, nggak mengikut kabar lagi langsung. Tapi biasanya sih yang ngikut sih tentunya udah berniat ya, Ayah. Berniat dan benar-benar sudah ada komitmen dulu ya, sehingga pada saat pelaksanaan memang harus komitmen dijaga ya. Integrity. Ya, jarang sekali sih yang dikeluarkan selama ini setelah dapat 1 kali teguran, ya mungkin langsung aware. Wah, kan karena udah latihan nih ceritanya gitu. Malu juga soalnya. Malu. Menarik. Tetapi satu lagi, kalau kita bicara generasi alfa, ada kendala guys. Kan tadi cara-cara, tapi sebetulnya cara ini kan harusnya kita sudah tahu bahwa kendala tadi orang tua yang harus kita upgrade juga. Kemudian anak-anak dengan cara yang menarik. Nah, kira-kira mungkin ada kendala sesuatu yang nantinya kita belum tahu, tapi kita harus siap. Nah, seperti apa tuh Ayah? Kendalanya Ya, kan kalau yang tadi kita bisa bilang bahwa generasi yang milenial ini termasuk generasi stroberi ternyata. Gampang keras gitu. iya. Kendalanya tentu ada ya. Kendalanya tentu ada, dan siap tidak siap harus siap. Contohnya paling sederhana nih bro, ketika pandemi yang kita hadapi ini, ya kan, biasanya orang tua kan santai, tidak melek teknologi, punya anak
katakanlah dalam hal pendidikan saja, sekolahnya pokoknya nggak mau tahu, antar ke sekolah, kalau nggak bisa nilainya jelek yang disalahin guru. Nah, ketika kemarin waktu lagi ganas-ganasnya COVID, sekolah semua tutup, kan nggak mungkin anak-anak berhenti sekolah dong. Nah, akhirnya yang dipakai apa? Ya dengan teknologi. Tidak perlu datang secara fisik tapi bisa ikut sekolah. Yang paling populer kan diantaranya via Zoom. Nah, itu orang tua kalau nggak melek teknologi, ya juga repot. Kita kalau hanya mau belajar sekolah minggu kan nggak mungkin ke wihara online juga. Nah, orang tua katakanlah yang paling sederhana nggak bisa nyalakan komputer aja bubar. Nah, itu kan salah satu kendalanya. Jadi itu baru salah satu sederhana, tetapi karena ini adalah tuntutan, mau nggak mau ya harus belajar. Kalau nggak belajar ya ketinggalan. Jadi itu salah satu kendala yang berkaitan dengan teknologi. Dan juga yang satu diantaranya yang bagaimana anak sekarang itu kritis. Mungkin saya selalu bercandain, kalau anak dulu mungkin vitaminnya kurang ya, pas masa kehamilan gitu, sehingga ya mungkin perkembangan otaknya gak begitu kritis seperti anak sekarang. Tapi anak sekarang sangat kritis. Kita orang tua kalau tidak belajar, ketika ditanya anak gak bisa apa-apa, gak ngerti juga, nah kita ngomong gak akan didengerin anak. Benar sekali. Jadi ya kendalanya di sini, kalau kita tidak belajar, kita nanti ketinggalan. Jadi orang tua memang harus upgrade ya. Benar. Nanti ngomong sama anak nggak nyambung. Iya. Saya tambahkan sedikit kendala yang bisa kita ini ya, dampak dari teknologi ini juga anak jadi tidak bersifat sosial gitu. Jadi kan karena Zoom gitu kan, jadi mereka lebih tidak interaktif gitu. Tidak interaktif berarti sosialnya juga. Nah, kita juga sebagai orang tua ini mengarahkan juga untuk sosial. Benar. Iya. Jadi berarti mengajak anak-anak ke yang berkomunitas juga ya. Benar, iya, benar sekali. Jadi misalnya kita juga nggak di sini, memang teknologi sangat membantu ya, sis ya. Benar. Tapi ingat, itu bukan segala-galanya. Ya, bukan segala-galanya. Meskipun dulunya ngepel harus pakai otot, sekarang sudah tinggal pencet robot semua. Itu bisa. Tapi ketika dengan anak, kita nggak bisa. Anak itu kita nggak bisa pasangin remote belok kanan, belok kiri. Bisanya bagaimana? Kita melakukan sesuatu, mereka contoh. Misalnya yang paling gampang, karena kita tahu anak-anak kan sekarang akses katakanlah internetnya dan sebagainya kan gampang. Bisa misalnya selalu ketemu kata-kata yang bukan seharusnya mereka ucapkan. Kita pengennya anak harus belajar sopan santun, bicara lemah lembut, tapi orang tua ketika bicara dengan anak, ngomong sama anak, pakainya bukan do rendah, do tinggi. Iya kan? Terus ketika sedikit saja merasa tidak ada yang tidak cocok, yang di kebun binatang semua dikeluarkan. Nah, itu mungkin gak sih anak akan menjadi lemah lembut? Enggak. Nah, kalau kita mau jadi anak lemah lembut, ya kita juga harus ngomongnya baik-baik dong dengan anak-anak. Jadi sekarang anak-anak itu apa ya? Mereka melakukan sesuatu karena sudah ada yang memberikan contoh. Jadi role model lah ya kita ya. Role model. Jadi orang tua juga itu, kalau nggak hati-hati dengan anak, bersikap kepada anak, itu akan seperti bumerang yang balik lagi ke mereka. Benar sekali. Jadi benar-benar harus sangat-sangat hati-hati. Kalau saya perhatikan artinya benang merahnya tetap balik kepada orang tua ya. Benar. Karena anak yang baru lahir itu seperti kertas putih ya. Jadi yang pertama kali yang memberikan goresan itu siapa? Orang tua dan lingkungan. Kalau misalnya orang tua dan lingkungan itu bisa baik, artinya goresannya kan menjadi baik. Akhirnya indah. Nah, kalau orang tua dan lingkungan tidak memberikan contoh yang baik, akhirnya seperti goresan yang tidak bagus juga. Akhirnya apa? Ya jelek juga hasilnya. Jadi di sini orang tua sebagai
penggores tinta di kertas putih harus bisa mahir melukis yang indah. Termasuk juga yang bakal jadi calon orang tua. Benar, Ya. makanya ada bimbingan pranikah. Pentingnya itu bimbingan Ya, ya. perkawinan ya. Iya, bimbing- Mereka Mm-mm. saya juga sebagai fasilitator bimbingan perkawinan, mereka happy sekali loh pas maksudnya mengajak mereka untuk ini loh komitmen jangka panjang untuk kalian juga bisa arahkan keturunan untuk bisa menjadi generasi yang alfa ini agar lebih baik lagi begitu tentunya. Ya, karena awareness terhadap pernikahan ini kalau kita perhatikan mungkin masih kecil ya, bahwa mereka menikah karena gambarannya kalau udah berpasangan lama ya harus menikah. Tetapi menikah itu untuk apa, perkawinan untuk apa, bekalnya belum ada. Iya, jadi ya saya bilang yang berani nikah itu adalah orang yang benar-benar sangat berani. Kenapa? Karena itu Terima komitmen, kasih ya, terima kasih. komitmen seumur hidup. Kita berdua nih yang kena bro ya. Ya, Itu komitmen seumur hidup. Kalau misalnya nggak bisa, ya bisa sih. Nggak kalau HP bosan ganti bisa juga pernikahan seperti itu, tapi dampaknya akan sangat panjang. Nah, kalau HP nggak suka ganti happy, tapi kalau pasangan nggak seneng ganti, ada yang terluka. Seringnya apa? Anak. Ketika orang tua sudah selesai, anak belum selesai. Kenapa? Tidak ada satupun anak yang berharap terlahir di keluarga yang tidak utuh. Ketika melihat yang lainnya punya katakanlah orang tua yang harmonis dan sebagainya, mereka akan sangat-sangat ada luka yang tidak bisa diobati di situ. Nah, ini kan benar. Jadi jangan membayangkan menikah itu seperti di film-film Korea. Bahkan sekarang terakhir katanya drakor. sudah yang apa? Nggak happy ending juga ya. Nah, itu kalau di film-film Korea kan ada sutradara yang ngarahkan. Kalau salah perannya dikit, cut, ganti ulang. Tapi kalau misalnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga, nggak ada sutradaranya, ya cut ganti pasangan. Nggak boleh itu. untung ibu nggak ikut. Ya Saya nggak ikut jejak bro. nggak bisa. Kita nggak bisa cut ganti pasangan. Ya. Bakal ada yang terluka. Jadi di sini sangat dibutuhkan kesadaran. Sebenarnya mengenal lawan jenis itu untuk apa, komitmen bersama ke depan seperti apa, yang namanya sudah mengambil keputusan, siap tidak siap harus siap. Jadi sepahit apapun ya harus dijalani. Komitmen jangka panjang ya tentunya. Iya, kalau kita dulu lihat nih orang tua dulu mau seperti apapun mereka akan selesaikan karena mereka merasa itu adalah komitmen seumur hidup. Tetapi sekarang ini banyak sekali ya, sedikit saja sudah tanda tangan teken, tapi tekennya yang beda dan itu selalu menyisakan luka yang sangat lama. Dan ini benar. Saya sangat setuju dengan adanya program bimbingan praperkawinan ya sis ya. Ya, benar sekali. Nah itu secara tidak langsung membuat pasangan-pasangan yang memutuskan untuk menikah untuk ada jeda, untuk refleksi kembali, untuk mempersiapkan diri agar lebih baik sehingga ya badai kehidupan ini bisa dilewati dengan baik bersama-sama. Ingat, ketika menikah itu bukan bersama untuk menikmati hidup, tapi bagaimana bisa berjuang bersama untuk mengakhiri kehidupan ini. Karena Buddha sudah bilang nih, hidup itu adalah dukkha. Meskipun kita tahu dukkha itu adalah suka dan duka, tapi yang selalu menjadi masalah kan adalah dukanya. Ketika suka, karena saya jarang nih bro, kalau ada yang lagi happy sama pasangannya cerita ke saya, ayah saya baru dibeliin bunga, dibeliin cincin sama pasangan, itu jarang sekali. Mungkin 10 hanya satu itu pun. Flexing Kak, takutnya ayah disebutnya. Nah, tapi yang terjadi itu bro, ketika sudah berantem nih datang cari saya, sudah baik kan nggak laporan. Nah itu juga kenapa Buddha menekankan di penderitaannya itu, karena mengajak kita untuk melihat dengan jelas
Kalau hidup ini memang tidak mudah. Ya. Ya benar. Nah, begitu juga kehidupan berumah tangga tidak mudah. Jadi, bagaimana bersama-sama bisa berkomitmen untuk melewati ya badai kehidupan yang ada. Meski ya kita nggak tahu ya apa yang ada yang kecil, ada yang gede, tapi di sini saya melihat bahwa kita umat Buddha, kita percayakan hukum karma. Jadi biar dapat pasangan yang baik, meskipun kita kali ini di kehidupan ini tidak mendapatkan yang baik, minimal ya di kehidupan ini jalinlah hubungan yang baik dengan banyak orang, sehingga ya secara alamiah kedepannya kita akan ketemu orang-orang yang baik, termasuk ke pasangan yang baik gitu bro. Nah, Benar. Yang tadi Bro bilang ya, katanya cut ganti. Kalau mau seperti itu berapa kali nih mesti? Nah Ya kan? Belum terselesaikan malah bukan menjadi suatu penyelesaian, menjadi masalah yang baru. Gitu. nah ini yang melengkapi generasi alfa tadi kalau kita melihat kepada orang tua atau calon orang tua yang harus dijaga. Tapi bagaimana memastikan bahwa mereka mempunyai sada atau keyakinan terhadap ajaran Buddha? Karena kalau mereka nggak punya itu, ya mereka nggak ikut belajar ke STAB, mereka tidak datang ke KDAB. Nah, ini bagaimana? Nah, di sini nih kita harus bisa menerjemahkannya secara teks dan konteks. Ya, Karena kemarin bulan lalu saya baru safari dhamma di Sumatera Utara. Kita kan bilangnya salah satu bukan safari di hutan ya. Oh enggak, Safari. bukan safari yang Taman di safari. puncak, bukan taman safari itu. Safari udah modern nih kan. Safari dhamma itu ada yang bertanya nih, kan kita bilang salah satu kunci kebahagiaan berumah tangga adalah sama sada. Dia tanya, ayah terus bagaimana saya dan pasangan saya berbeda agama? Kalau ini kan sudah terjadi ya. Ya saya bilang, Pak, ini pernikahan pasangan tidak bisa tukar tambah. Ini sudah terlanjur terjadi. Sama sada sama keyakinan yang seperti apa yang Anda maksudkan? Karena dia Buddhis, beragama Buddha, pasangannya bukan beragama Buddha. Kalau kita paksakan di saat itu kamu harus sama-sama beragama Buddha, coba bentrok tidak? Tidak terjadi pernikahan. Tidak akan terjadi, padahal sudah nikah. Oh, Sudah nikah. sudah nikah. Sudah nikah. Nah, kalau saya menyampaikan begitu, apa nggak bubar rumah tangga orang ketika kita menerjemahkan sama sada secara kaku? Iya kan? Nah, saya ya tanya, Bapak sama istri Bapak ketika melakukan kebajikan, Bapak yakin tidak kalau kebajikan ini adalah hal yang baik? Iya, kami yakin kalau ini adalah hal yang baik. Ketika Bapak misalnya ya ada pemahaman misalnya merawat orang tua adalah hal yang baik, apakah Bapak dan pasangan yakin ini adalah hal yang baik? Iya, yakin. Nah, itu kita jadinya terjemahkan keyakinan yang seperti apa. Kalau kita paksakan harus keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang kita menganggap Buddha ini adalah Buddha Gautama, ini bubar. Tapi Buddha yang di sini itu Buddha yang seperti apa? Kesadaran. Yakin kalau kita ketika melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, maka akan memberikan hal yang baik. Yakin kepada Dhamma yang seperti apa? Kebenaran. Selalu melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, yang membawa kesejahteraan, kebaikan, kebahagiaan bagi yang lain. Yakin kepada Sangha yang seperti apa? Apakah harus Sangha yang seperti ini? Terjemahkan kata Sangha lebih sederhana. Sebagai komunitas ya. Sebagai komunitas. Maka saya seneng nih ada satu pepatah yang mengatakan kalau misalnya bergaul dengan pembuat parfum kita akan menjadi harum, bergaul dengan tukang besi kita akan bau besi. Artinya apa? Kalau kita mau mendapatkan hal yang baik, kehidupan yang baik, maka bergaullah di komunitas yang baik. Kalau kita sebaliknya bergaul dengan komunitas yang tidak baik, ya kita pun akan menjadi tidak baik. Nah, agar kita selamat
bahagia di kehidupan ini, mana yang harus kita pilih? Komunitas mana sih yang harus kita pilih? Adalah tentu komunitas yang baik. Nah, seperti ini yang harus kita terjemahkan ketika ketemu kondisi yang sudah seperti ini. Tetapi misalnya ini kan belum terjadi pernikahan, Ya. artinya masih ada pilihan. Itu kan sudah nggak bisa milih ya bukan kayak HP yang bisa tukar tambah. Karena saya sampaikan dulu, Pak, pernikahan ini bukan HP yang bisa tukar tambah. Ini Roxy sudah ya. ini sudah Tambah. terjadi kan. Jadi kita harus terjemahkan lebih sederhana. Nah, ketika misalnya kita bukan kita di Anda Ya. belum menjalani kehidupan berumah tangga, artinya masih ada pilihan. Maka pilihlah yang benar-benar yakin dengan Buddha yang seperti apa? Ya Buddha Gautama, ajaran Dhamma yang seperti apa? Ajaran yang disampaikan oleh Buddha Gautama. Sangga yang seperti apa? Ya komunitas yang di bawah bimbingan Buddha Gautama. Itu kan sama. Jadi dengan demikian kita akan bisa hidup bahagia. Jadi kita tidak menerjemahkan ajaran Buddha itu secara kaku, karena apapun itu yang kaku itu pasti akan patah. Gampang patah ya. Gampang Harusnya patah. seperti pohon bambu ya. Nah, Meliuk-meliuk benar. walaupun angin kencang. Meliuk, anginnya kenceng, dia masih Tapi bisa. bukan berarti tidak punya pendirian aja ya. Tidak, dia tetap Karena akarnya tetap satu. berdiri kokoh Ya. ketika kondisi telah tenang. Nah, itu yang harus kita belajar, bagaimana kita bisa lentur, tapi kita tetap pada prinsipnya kita, yaitu kebaikan. Sesuai dengan kondisinya tentu Ayah ya, kita mengikuti begitu. Nah, jadi biar generasi kita bisa mendapatkan pasangan yang dari sesama agama Buddha, maka jangan kenalkan agama Buddha kalau mereka sudah mengenal pacar. Nanti pasti mereka lebih mengenal pacarnya daripada Buddhanya. Mau minta mereka untuk mengenal Buddha itu sudah sulit. Kereta udah lewat ya. Maka kenalkanlah Buddha sejak mereka kecil. Itu sangat berpengaruh sih kalau menurut saya. Jadi sejak kecil itu penting sekali, yang seperti Ayah bilang, kalau udah dewasa kita ngomong juga udah nggak didengar gitu. Ketika kita masih kecil ya dia mau aja ngikut ya Ayah. Dengan tiap hari ngikut dan bisa menjadi suatu sadanya juga kuat gitu. Jadi oh iya benar ya, apa yang diajarkan Sang Buddha ketika dia ikut dengar gitu kan. Jadi terbentuk sendiri sih. Otomatis ya, tanpa harus orang tua memaksakan pengertiannya sendiri. Benar. Ataupun memaksakan bahwa kalau kamu keluarga Buddhis, anaknya harus Buddhis. Enggak. Nah, tapi anak itu dapat menyadari, dan orang tua juga karena mengikuti perguruan tinggi STAB ataupun mengikuti KDAB sudah mempunyai pola pikir yang lebih terbuka ya. Iya. Dan pada saat penyampaiannya pun juga bukan secara tekstual, Iya. tetapi melihat keadaan juga ya. Iya, benar. Jadi ketika kita belajar, kenapa ya di sini pendidikan secara formal itu sangat penting? Karena itu satu, membantu kita untuk berpikir secara sistematis. Yang kedua, membantu kita untuk kalau mau berbicara itu ada sesuai fakta dan data. Artinya nggak asal menurut saya. Kalau orang tua sih katanya. Nah, katanya kalau benar, kalau enggak. Kalau enggak gitu. Jadi ada Jurus orang tua dulu kan begitu Ayah. Iya, bilangnya gini, nggak boleh duduk di depan pintu kalau pas makan. Iya. Palmali. Kata siapa? Katanya. Katanya, ya benar sih, kalau kita tahu kenapanya, ya ngalangin jalan orang nggak bisa lewat, ganggu. sekali. Tapi Berat kan, jodoh kalau duduk depan pintu. Iya. karena nyebelin, ngalangin orang jalan. Tapi Kalau sekarang pengangguran Ayah, kalau duduk di depan pintu. benar-benar. Tapi kalau memang udah mengerti dan mempelajari Buddha Dhamma ya, apa yang disampaikan itu juga berdasarkan dengan ajaran Sang Buddha, itu sangat Ya. bermanfaat sekali sih tentunya. Dari kita juga nggak sembarangan menyampaikan kepada anak, oh kalau ini nggak benar, tapi dari ini loh ajaran Sang Buddha itu setelah kita praktekkan, oh ya benar gitu, dan lebih masuk akal juga sih.
Ya, dan anak-anak ini atau keluarga terbentuk fanatisme yang lebih mengarah ke positif ya. Karena Ya. melihat bahwa oh ini ada kebenaran, bukan berarti Ya, dia mengikuti benar. kebenaran tukang kecap ya. Benar. Kecap saya Nah, nomor 1 ya, dia yang ya, lain ya, semua ya, nomor 2. benar. itu juga saya sangat tertarik dengan ya Kala Masuta, Romo. Oh ya. Bro, selama ini kan selalu dibilang nih, ih Buddha aja nggak pernah maksa tuh harus ikut beragama Buddha, harus ikut jadi pengikut Buddha. Itu Kala Masuta aja coba lihat, Buddha mana ada maksa. Iya, lihat dulu Kala Masuta kepada siapa Buddha bicara, kondisinya seperti apa. Suku Kalama itu adalah salah satu suku yang paling cerdas di masa Buddha. Ya kan? Nah, kenapa juga Buddha nggak bilang kalau ajaran saya yang paling baik, kalian harus ikut saya? Ya karena mereka sudah dipusingkan ya, seperti yang Romo bilang, seperti penjual-penjual kecap gitu, promosi kecap saya yang paling baik. Paling Kalau Buddha masih datang bilang, ini kecap saya yang paling baik, mereka akan bingung lagi. Wah, sebenarnya kecap siapa sih yang paling baik? Kok semuanya pada bilang baik? Itu tidak Buddha lakukan. Yang Buddha lakukan apa? Ngajak dialog. Ketika mengajak dialog, pikiran mereka terbuka. Mereka bisa melihat dengan jelas ajaran siapa yang terbaik, itu yang dipilih. Akhirnya siapa yang dipilih? Ajaran Buddha. Artinya apa? Orang cerdas pilih Buddha. Nah, Ini bukan iklan ya. enggak iklan. Ya sedikit promosi boleh ya? Boleh. Nah. Karena kita mengkondisikan tetap kan bahwa memang kalau ada yang baik, kenapa kita tidak katakan baik? Ya, Nah, jadi di sini kita harus bisa melihat dengan jelas teks dan konteks. Jadi kita jangan hanya bilang itu Buddha nggak maksa kok. Nah, Ya. memang benar Buddha nggak maksa. Kenapa Buddha nggak maksa? Karena mereka sudah bingung, semuanya datang bilang ajaran Buddha yang terbaik. Dan kita tahu Buddha tidak pernah memaksakan siapapun, tetapi Buddha mampu menggiring mereka sehingga muncul kebijaksanaan. Mereka bisa memilih mana yang terbaik. Ya. Itu. Nah, kita yang sudah tahu mana yang terbaik, kenapa anak kita nggak kita berikan yang terbaik? Iya kan? ya benar sekali. Permata sudah ada di tangan, dilepas, dikasih batu kerikil ke anak kita. Ya. Kan kasihan. Karena orang tua biasa melakukan hal itu demi demokrasi dalam keluarga ya. Dan Iya. demokrasi ini jadi kebablasan. Benar. Kalau saya ada seneng istilahnya apa? Demokrasi terpimpin. Jadi masih ada yang mengarahkan nih, kamu Iya. boleh bebas tapi harus ikut rambu-rambu Benar. saya. Kita kan sebagai perumah tangga kan ada 5 sila. Nah, Ya. itu saya juga suka menekankannya kepada anak saya. Wah, yang penting menjalankan 5 sila. Udah pasti itu terlahir di alam bahagia. Itu iming-iming, dan itu kalau kita jalanin emang hidupan sekarang ini juga bahagia gitu. Rasa nyaman Tentunya, karena iya. merasa terlindungi ya. Benar, Iya. terlindungin dan nggak menjadi khawatir ya di mana aja kita berada ketika kita menjalankan sila. Nah, itu membuat sada juga bertambah gitu ya. Karena secara logika Jadi, kan kalau kita tidak melakukan sesuatu yang buruk, ya pasti tidak akan ada yang melakukan buruk kepada kita kan. benar sekali. Iya. Kalau yang saya bilang demokrasi terpimpin itu dalam keluarga, misalnya nih dalam hal keyakinan ya, Ya. Bro. Kalau mama saya dulu kecilnya selalu bilang ini, kalian bebas mau pilih pasangan seperti apapun. Yang penting, nah ini ada yang penting. Ada pekerjaan jelas, tidak pengangguran, rajin, sama agamanya. Ya bisa bebas pilih, tapi pilihnya harus sesuai kriteria dia. Ya, jadi ada syarat dan Iya. ketentuan berlaku. Nah, ya. Bintangnya 7 ya. S dan Itu K-nya ya, tetap ada. benar. Jadi Ya. demokrasinya harus tambah demokrasi terpimpin, bukan demokrasi liberal. Ya, itu penting sih orang tua seperti yang ayah bilang ya. Ketika menyarankan ini dan sudah ada, jadi anak tuh bisa berpikir 2-3 kali loh untuk keluar dari jalur itu gitu. Menarik ya. Jadi kalaupun suatu saat bukan karena karma yang sesuai anak harus berbeda agama, bukan berarti bahwa anak ini murtad kan ya. Tetapi artinya juga perlu introspeksi dari orang tua. Benar. Apa Jadi yang kurang. Jadi ini tidak semata-mata ada di anak, tapi ini juga Yang tadi beban itu aja. orang tua. Itu adalah orang tua bagaimana mengarahkan anak sejak dini. Mengarahkan anak sejak dini. Ketika anak sejak dini telah ditempatkan di track yang benar, mereka kalau untuk sudut belok-belok mereka sudah mikir. Tetapi kalau sudah dari kecil mereka tidak tahu arahnya mau kemana, ya sudah, mana yang menurut mereka nyaman pada saat itu ya mereka akan ikut ke sana. Jadi orang tua adalah bagaimana
menumbuh kembangkan anak di jalan dhamma sejak dini. Jadi kalau ke wihara meskipun anaknya baru 2 tahun atau kalau 2 bulan sudah aman tentunya ya. Kalau dalam masa pandemi ya jangan sembarangan pergi. Iya, Kata kuncinya pengkondisian ya. iya. Jadi kalau misalnya sederhananya ke wihara ya udah dibawa. Pengurus kok berisik ya ini anak kecil, ya siapkan namanya tempat buat anak-anak. Kenapa kalau anak-anak duduk diam ngeces dipanggil 5 kali itu kan masalah. Ya. Anak yang aktif Benar, itu artinya aktif. itu anak sehat. Jadi harus fasilitasi anak-anak dari yang kecil hingga orang tua. Jadi kalau saya seneng nih kalau di keluarga budaya Indonesia kita KBI, dari anak kecil, remaja, dewasa, orang tua itu ada wadahnya. Ya. Nah ini penting bagi kita bagaimana bisa merangkul semua lapisan yang usianya berbeda bisa tetap dalam satu kesatuan yang harmonis ini, Satu atap ya. satu atap. Jadi ya yang kecil ada ruangnya, yang remaja ada ruangnya, yang dewasa ada ruangnya, yang tua pun ada ruangnya. Iya. Ketika pergi bersama di wihara itu udah komplit ya Ayah ya. Jadi komplit. ada ruangan tertentu yang buat Bener. usia yang tertentu juga. Misalnya nih orang tua disuruh masuk ke gabi kan pusing. Yang gabi suruh masuk ke orang tua, ya mumet juga mereka. Jadi Nggak sama ngerti. karena tidak sesuai dengan usianya mereka. Jadi ketika kita bisa memfasilitasi yang berbeda-beda ini akan sangat bagus sekali. Jadi ketika satu keluarga nih ada neneknya, papa mama, terus anaknya, mereka bisa tetap nyaman di wihara. Dan juga itu melatih bersosialisasi juga sih. Sosialisasi. Kan Iya. anak kan Karena itu ketemu yang membentuk seusia. komunitasnya. Benar. Ketemu seusianya dan juga mereka juga bisa beradaptasi, ya itu suatu hal yang Baik sangat juga. baik. Karena itu nantinya juga akan menjaga sada karena Ya, mereka mempunyai benar. komunitasnya. Benar. Misalnya nih yang sederhananya, sekarang kita ada anak kecil dalam satu ruangan, ada orang dewasa. Terus misalnya saya ngomongnya gini, halo anak-anak, apa kabar? Mungkin yang orang tua merinding dengernya. Tapi ya kita bicara Tapi dengan lagi, anak ya. harus begitu. Iya, Nah, kalau misalnya kita yang fokusnya kita ke orang tua, padahal di sana ada anak-anak, kita ngomongnya serius, anak-anak bengong, ini ngomongan Ini apaan lagi? Nah, jadi memang kita harus bisa menyiapkan Benar. ruang untuk Mengkondisikan. mereka-mereka yang berbeda. Karena komunikasinya berbeda ya. Berbeda cara komunikasi yang berbeda itu ya kalau misalnya kalau kita bilang satunya masih FM, satu AM, AM. kan nggak nyambung. Jadi FM Frekuensinya. ketemu FM, kadang FM ketemu FM aja bisa berisik. Apalagi yang begini. Nah, ini perlu. Frekuensi Kagak yang kedengeran sama. ya. Nah, makanya nggak nyambung. Akhirnya nggak nyampe. ngomongnya sama orang tua ada anak ya, dia merasa itu bukan untuk dia, Ya. nggak bisa terima. Baik Ayah, ini menarik sekali tapi waktunya kita kurang cukup nih. Tapi mungkin kita akan atur kembali kalau Ayah mempunyai kesempatan, Sis Yuli juga bisa, atau mungkin nanti bisa kita beda-beda topik lagi Iya. diskusi kita. Boleh. Terima kasih kedatangan Ayah dan Terima Sis Yuli. kasih. Ya, Semoga terima hal kasih. yang kita diskusikan bisa membawa satu pencerahan dan nantinya akan membawa kebijaksanaan bagi keluarga muda ataupun yang akan berkeluarga nantinya. Karena mereka akan sebagai tongkat estafet tadi kepada generasi alfa. Sadu, sadu. Sukses untuk rumah tangga, bro Terima kasih, dan Ayah. sis Yuli. Terima kasih, Terima sampai kasih jumpa. Ayah, terima kasih bro.